Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artel Raffi Arham dari kelas 10-3 dan saya akan menceritakan biografi dari Presiden Ukraina, yaitu Volodymyr Zelensky. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet, tanggal 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Oleksandr Zelensky dan Rima Zelenska. Pada berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai seorang aktor dan pelawak, membintangi sejumlah film laris di Ukraina. Pada tahun 2015, dia membintangi serial televisi populer Servant of the People atau Pelayanan Rakyat, di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya, pada Maret 2018 Zelensky terjun ke dunia politik, menjadi politikus dan mendirikan partai politik Servant of the People yang diambil dari nama serial TV-nya yang barusan kita omongin tadi. Televisi yang dia bintangi tadi. Nah, beberapa bulan kemudian pada Desember 2018, dia kemudian maju sebagai presiden pada pemilihan umum Ukraina. Pada April 2019, dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu dan terpilih sebagai presiden Yahudi yang pertamanya Ukraina. Meski mengakui bahwa dirinya tidak terlalu religius, Zelensky pernah beberapa kali merujuk identitasnya sebagai orang Yahudi dan secara terbuka menyatakan solidaritas dengan Israel menurut Times of Israel. Menjabat sebagai presiden, Zelensky mewarisi sejumlah masalah dari pendahuluannya. Salah satunya adalah separatisme di Ukraina Timur. Zelensky mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan membangunkan kepercayaan dengan Rusia. Dengan sejumlah negosiasi terkait perjanjian penggencatan senjata dan pertukaran tawanan. Namun isu separatisme di Donetsk dan Luhansk atau yang juga dikenal sebagai Donbas tidak terselesaikan dan Rusia terus memberikan dukungannya terhadap milisi di wilayah tersebut. Situasi ini mendorong Zelensky berpaling ke barat, mendekati AS atau Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Namun makanya pada 2021 yang meminta Ukraina bergabung ke dalam NATO memicu kemarahan dari Rusia dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Moskow melihat bergabungnya Ukraina yang memiliki kedekatan geopolitik sebagai ancaman bagi keamanannya Rusia. Moskow melihat bergabungnya Ukraina yang memiliki kedekatan geopolitik sebagai ancaman bagi keamanannya. Rusia telah menuntut jaminan dari NATO untuk tidak akan pernah menerima keanggotaannya Ukraina. Namun tuntutan itu telah ditolak Barat. Ketegangannya itu akhirnya pecah setelah Rusia melancarkan invasi
ke Ukraina dengan alih operasi militer khusus yang salah satunya melindungi Republik Donbas, wilayah separatis di Ukraina Timur, yang pada Senin tanggal 21 tahun 2022 diakui Rusia sebagai negara merdeka. Nah, kalian ini pasti bertanya nih, dari semua tokoh sosial, kenapa saya ini milihnya Presiden Zelensky? Nah, ada banyak alasan nih. Pertama, dia itu lucu. Kedua, dia itu ganteng. Dan ketiga, ini yang paling penting nih, dia itu presiden yang hebat pernah saya lihat. Kenapa dia itu presiden terhebat? Karena dia itu bisa main piano menggunakan